Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Farihatul Wahidah dari kelas BPIB semester 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan konseling client center. Yang dimaksud dari client center adalah salah satu teknik alternatif dalam praktik pekerjaan sosial, terutama bagi terapis. Prinsip-prinsip dari pendekatan client center yaitu kita berperilaku sesuai dengan persepsi kita terhadap realitas. Kita termotivasi oleh dorongan primer bawaan lahir yang berupa dorongan untuk mengaktualisasi diri. Individu memiliki kebutuhan dasar akan cinta dan penerimaan. Konsep diri individu bergantung pada penerimaan dan penghargaan yang ia terima dari orang lain. Latar belakang dari terapi client center dipelopori oleh Carl Rogers sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya sebagai keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Pada hakikatnya, pendekatan ini merupakan cabang khusus dari terapi humanistik. Proses konseling menurut pendekatan client center. Konseling memusatkan pada pengalaman individual. Konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan menopang eksplorasi diri. Konselor membantu untuk mengatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Wawancara merupakan alat utama untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Tujuan konseling dengan pendekatan client center. Yang pertama, menciptakan suasana kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri. Yang kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan dan kepercayaan yang besar pada dirinya. Keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga, menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling. Yang keempat, konseling cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka dan kepercayaan diri lebih besar. Dalam client center, teknik konseling Rogers berkisar antara lain pada cara-cara penerimaan, pernyataan, dan komunikasi, menghargai orang lain, dan memahaminya. Karena itu, dalam teknik dapat digunakan sifat-sifat konselor berikut. Yang pertama, acceptance, yang artinya konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi, sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua, congruence, yang artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga, understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebenarnya, dilihat dari dalam diri klien itu. Yang keempat, non-judgmental. Artinya tidak memberi penilaian. Client center sendiri merupakan model pendekatan konseling yang tentunya memiliki kelebihan dan keterbatasan. Berikut ini adalah kelebihannya. Yang pertama, pemusatan pada klien dan bukan pada terapis. Yang kedua, identifikasi dan hubungan terapis sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, penekanan emosi, perasaan yang afektif dalam terapi. Yang keenam, menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis. Kalau membicarakan keterbatasan dalam client center, yaitu kurangnya kekonkretan dalam proses konseling, lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal,
dan dengan klien yang cerdas, mengabaikan faktor ketidaksadaran dan insting naluri berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan bumi. Tujuan dibentuknya client center yaitu 1. Untuk keterbukaan pada pengalaman. Yang kedua, kepercayaan pada diri sendiri. Yang ketiga, tempat evaluasi internal. Yang keempat, kesediaan untuk menjadi satu proses. Jadi kesimpulannya yaitu pendekatan konseling yang menekankan pada kearifan konseli untuk bereksplorasi, mengungkapkan dirinya pada permasalahan yang dihadapinya. Arah bantuan konseling lebih menekankan pada pemahaman diri klien secara pribadi, khususnya kesadaran akan perasaan berbanding permasalahannya. Peran konselor pada kondisi tersebut adalah sebagai pendengar yang baik, pemberi kemudahan bagi konseli untuk berinisiatif karena setiap kesadaran yang muncul akan memberi perubahan dan untuk mengaktualisasikan diri berdasarkan persepsi konseli tersebut. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.